ini ada beberapa ya. Yang pertama deposito misalnya ya. Keuntungannya pasti ya. Kekurangannya ya pasti kecil sih bunganya ya. Terus reksadana juga ini kita nggak ada waktu, malas mikir, kasih reksadana biar dikelola mereka ya. Nah, oleh uh, manajemen investasi lah. Kurangnya apa? Potongan manajemen fee-nya cukup gede ya. Nah itu kalau kita nggak mau belajar, nggak mau berpikir. Terus kripto ya, ya kripto sebenarnya saya seorang yang percaya bahwa kripto itu ada another asset class ya. Uh, Ya boleh sih masa depan ya. Cuma kripto ini kan yang kita beli adalah konsep ya. Nggak ada underlying asetnya. Apa asetnya? Nggak ada. Kalau saham jelas, misalnya kita beli saham BRI, ada banknya, saham BCA ada, hardware ada tokonya, Fore ya ada bentuk perusahaan. Kalau kripto nggak ada. Ya. Nah itu mungkin juga. Tapi saya percaya, saya believe di sistem kripto, tapi untuk sementara sih mungkin belum berani terlalu banyak ya. Oke, resikonya juga Anda tahu, P2P lending. Nah ini ya di sini menjadi kita naruh malah jadinya pinjol ya di sini ya. Nah, terus obligasi. Obligasi itu kita beli obligasi ori punya pemerintah aja yang paling aman ya. Itu ya apa ya? Juga resiko inflasi tahunan. Jadi artinya hasilnya nggak terlalu bagus ya, walaupun aman seperti deposito ya. Memang lebih bagus dari deposito, cuma tetap. Nah di saham itu keuntungannya uh, jauh lebih tinggi. Ya minusnya apa? Ya kadang memang market ya high risk jadinya ya. Kalau market bagus, untungnya gede, dividen bisa gede. Terus tiba-tiba nggak kasih dividen, nah itu resiko saham ya. Tapi kita akan fokus di saham. Nah, risiko itu teman-teman datang pada orang yang nggak tahu. Ya, contoh simpel ya, kalau risiko besar misalnya tiba-tiba, yuk kita naik pesawat, pilotnya saya. Nah, saya kan nggak pernah belajar sekolah pilot dan sebagainya, pasti itu risiko gede. Sama di semua semua skill profesi, kalau kita belum menguasai ilmunya ya jadi risiko. Ya. Nah, apa bedanya menabung misalnya? Tujuannya kalau investasi itu memperoleh untung ya. Kalau nabung ya nyimpen doang. Risiko ada. Kalau nabung ya relatif nggak ada risiko walaupun tiba-tiba banknya bisa diras dan sebagainya tetap ada walaupun itu kecil ya. Kan di sini sudah ada lembaga penjamin ya. Jenis transaksi jual beli ya. Kalau si anu disimpan pinjam tempat transaksi pasar modal. Nah, kalau di sini nabung di bank. Oke. Apa itu investasi? Nah, itu kita namanya pasar modal ya, di pasar modal. Artinya kita membeli aset berupa saham. Keuntungannya dari apa? Dari capital gain dan dividen. Capital gain adalah selisih harga beli ya dengan harga jual ya. Misal kita beli 100 dijual 110 ya untung. Tapi ada kalau market turun 100 dijual 90 berarti rugi. Yang ini untung. Nah, itu namanya capital gain. Nah, dividen ini pembagian keuntungan. Di perusahaan kita beli BCA, beli BRI, tiap tahun dia akan membagikan dividen. Ya, kita bisa pilih mana-mana saham yang rutin membagi dividen dan cukup gede. Sambil menunggu kita dapat capital gain, sekaligus kita juga dapat dividen. Nice kok dividen, misalnya barusan dividennya PTBA 11%. Ya, teman-teman tahu nggak inflasi kita berapa? Walau angka BPS sekitar
bilang 2-3%, di real world itu 10%-an ya, 8-10%. Nah, minimal dividennya sudah bisa nutupi biaya inflasi. Jadi duit kita yang katakanlah 100.000 tadi tidak berkurang. Ya, keuntungannya dari bisa plus capital gain dan sisi dividen dan inflasi. Nah, apa itu pasar modal? Perusahaan masuk pasar modal, ada investor, terus transaksinya diawasi oleh OJK, dikelola oleh IDX, ada KPI, KC untuk nyimpen sahamnya, jadi semua berupa digital, tidak berupa kertas ya. Dan ada lembaga untuk penyimpanan saham kita itu ya KPI dan KC. Oke, prinsip-prinsip apa sih? Ya harus sebaiknya menggunakan dana lebih. Nah, teman-teman Gensi kan katakanlah dikasih uang saku nanti, teman-teman kan mau kuliah tuh. Nah, indikator sederhana itu jangan sampai habis bulan, sebelum habis bulan duitnya sudah habis. Ya, mungkin sebagian kita pakai untuk apa ya, senang-senang ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada sisa, ya, nah itu bisa diberikan saham untuk mendapatkan capital gain maupun dividen. Ya, teman-teman mau masih muda itu kesempatan ya. Dia nggak bisa dibeli oleh kita-kita yang sudah melewati masa itu. Andai saya tahu sebelum lebih muda lagi ya, tentunya saya akan jauh lebih kaya daripada sekarang ya. Karena ada yang nama keajaiban nomor 8 di dunia itu compounding interest. Bunga majemuk itu akan menggulung keuntungan menjadi bukan. Jadi kalau 20% per tahun ya teman-teman. Kalau 3 tahun orang mikirnya oh 60%, padahal itu udah 100%. Jadi dana kita akan double andai setiap tahun kita profit 20% aja dalam 3 tahun udah 100%. Nah, manusia punya kelemahan menghitung itu namanya kata Einstein keajaiban dunia nomor 8. Compounding interest. Oke, next ya. Oke, dengan ini kita harus belajar ya. Hari ini salah satunya kita belajar. Dan mungkin jangan salah satu di satu sektor saja, perlu diversifikasi. Kenali juga brokernya ya. Di sini kita IBC kita sebagai broker yang bisa dipercaya, di bawah OJK dan sebagainya harus sudah ada track record yang jelas. Jangan gampang, oh di sini ada robot trading dan lain-lain itu yang pokoknya gini, prinsipnya kalau too good to be true itu Anda harus hati-hati. Ya. Investasi itu sebenarnya orientasinya selalu jangka panjang ya. Ibaratnya sebuah olahraga itu maraton, bukan sprint. Ya. Oke, nah tenang dewasa oleh OJK ya. Ini sudah nggak bisa main-main ya, semua diawasi dengan cukup ketat. Nah, tetap saya harus ngomong resikonya di semua investasi ada resikonya dengan prinsip sederhana no pain no gain itu tetap ada ya. Saham turun, nah itu rugi, harus capital loss. Terus juga sebenarnya sering kali fluktuasi ya, di mana kayak sekarang tiba-tiba ada perang, itu Israel perang dengan Iran, nah itu turun. Risiko dividen, nah kadang-kadang yang biasanya ngasih dividen tiba-tiba ngasih karena perusahaan rugi, kan dividen bagian keuntungan, kalau nggak untung ya nggak rugi. Nah beberapa saham yang perusahaan yang mungkin dalam tanda kutip nakal akan kena suspend dan akhirnya di listing, nah itu tapi biar nggak serta-merta tiba-tiba saham sehat, saham jelas tahu langsung masuk di listing itu enggak ya. Dan teman-teman kan kita ada mentor yang bisa memberitahu. Jadi saham itu kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Ya tadi saya kasih contoh, ini saya kasih konsep sederhana. Misalnya Pak Bejo itu memiliki usaha bakso modalnya 8 juta. Tapi ya hanya punya 1 juta. Terus dia mengajak 7 temennya joinan ya, semacam 1 juta. Akhirnya terberilah gerobak bakso, usaha bakso 8 juta.
Nah, terus berkembang akhirnya menjadi dua gerobak karena laris ya bakso Solo nih ya kan. Nah, akhirnya berkembang nilai 8 juta tadi berkembang menjadi 16 sehingga para investornya dari 1 juta mendapatkan juta ya. Nah, itulah dan eh, di realnya misalnya ini tahun 93 misalnya kita punya uang 7,8 juta dibelikan saham Astra waktu itu harganya mah 1546. Ini tahun 2021 ya, belum sekarang, ini udah sekian 14 tahun lah contohnya. Saya lupa kasih contoh yang baru ya. Itu harusnya cuma dapat motor, akhirnya mendapat mobil ya dalam berapa tahun? 18 tahun. Lama Pak ya, tapi kan Anda nggak ngapa-ngapain daripada taruh di bawah bantal ya, atau makan oleh inflasi. Ya. Lanjut. Jadi investor itu bukan judi guys ya. Ini seharusnya profit ya, because their profit are assured over time. Jadi karena orang nggak tahu sering ngomong, wah apa investor itu judi ya. Nah, jauh sekali ya. Jadi kita pastikan bahwa yang kita beli itu saham yang jelas, yang laporan keuangannya bagus dan sebagainya, sehingga itu keuntungan tuh tinggal menunggu waktu aja. Nah, ini kalau di buku A Million Little Things saya tunjukkan bahwa dari tahun 2021 sampai 2018 ya, IHSG itu naik bursa ya, kalau ini nggak mikir beli BCA aja gitu ya. Naik 1,56 kali 150% ya dalam 7 tahun. Kalau Anda sudah jago, naiknya dua kali. Nah, itu investasi. Tekstil. Oke, nah ini saya play filmnya ada musiknya nyala nggak ya? Sorry. Nah, dia kepengen menjadi astronot, pengen beli teropong ya. Dia harus menahan diri, nggak beli es krim. Nah, teman-temannya beli es krim. Masukkan ke celengan, menabung. Dia harus menahan diri pada jajan ya. Dia kepengen nih, beli satu boleh nggak sate segitu ya. Boleh. Dia semangat ya. Nabung lagi uangnya, membayangkan suksesnya nanti ya. Nah, itu takes time, nabung. Makanya cuma telur dan nasi putih. Wah, main game ya. Tabung ya. Nggak jadi main. Tuh, udah penuh.
pada hari hanya mau dibeli udah naik guys. Ya itu ya ilustrasi yang menarik bagaimana menabung itu akan kalah dengan inflasi. So, kita misalkan masa depan dengan investasi menghasilkan hasil. Kalau tabungan, pokok hasilnya lebih sedikit. Jadi investasilah yang membuat uang kita bisa berlipat-lipat. Oke. Nah, kalau itu investasi. Sekarang kita bicara trading ya. Jadi investasi takes time. Kalau trading itu bisa untuk uang jajan. Nah, ini teman-teman yang cari side hustle, nah kita ke topik yang trading ya. Seperti bisnis ya, butuh omset, dikurangi biaya menjadi keuntungan. Nah, kalau di trading, kemenangannya dikurangi ruginya menjadi profit. Jadi kalau ada orang ngomong, yuk kita main saham, ini bukan main-main ya, ini bisnis. Kita mesti take it serius ya. Maksudnya perlu belajar ya. Nah, teman-teman tahu nggak untuk kita bisa menjadi level-level untuk apa finansial ya. Jadi di sini proses keuangan semakin tinggi semakin bagus. Nah, ini ada yang paling rendah saja sebagai korban, terus survivor, pekerja, player, builder, arsitek, sovereign, visionary. Nah, ini mungkin untuk para orang tua yang mendampingi ya. Teman-teman mungkin ya karena masih dependen, masih dikasih uang jajan, makin masih paling bawah. Tapi at least kita ngerti arahnya kita mau kemana. Jadi kalau saya udah dulu ya, kalau kita victim itu kita masih punya hutang, tidak ada pendapatan. Ya. Kalau kita udah survivor, itu mulai bisa bayar kebutuhan. Nah, anggap teman-teman sudah mungkin bisa nanti yang kuliah di luar negeri karena sudah bisa kerja sambilan, itu sudah uh, bisa ada duit lah gitu ya. Terus level selanjutnya kita worker ya. Nah, worker ini sudah mulai bisa dapat uang ekstra lah ya. Nggak hanya untuk membayar kos, membayar biaya hidup, tapi sudah punya uang untuk lebih ya. Orang kerja juga sudah bisa jalan-jalan. Nah, levelnya naik lagi player. Nah, ini sudah mulai duitnya lebih banyak ya. Ya, cash flow-nya sudah oke. Okay. Dan selanjutnya builder. Nah, ini sudah mulai punya usaha yang cukup produktif ya. Nah, arsitek tentu saja sudah mempunyai tim, ya sudah nggak usah kerja lagi sih. Nah, kalau sudah sovereign ya sudah abadi, ini sudah betul-betul udah mau punya duit, mau kemana pun tidak ada masalah. Ya. Makan pagi di Jakarta, makan siang di Solo, dinner di Raja Ampat, gitu ya bisa. Ya. Karena sudah punya dana yang sangat lebih dari cukup. Oke, nah trading is the best business. Kenapa? Nggak perlu ngelola inventory ya. Paling cuma sahamnya kan, tapi nggak harus. Kalau kita punya usaha kan mesti stoknya kadang keburu expired ya. Nah, kita nggak punya produk. Terus bisa dicairkan instant return ya, di cash in bisa dengan cepat. More time for you, jadi kita bisa nanti saya tunjukkan gimana kita bisa. Oh, saya nggak ada waktu ya. Kalau mau kita tinggal kasih waktu beberapa. Nanti itu ada yang sejam, ada yang setengah jam, dan dapat duit cukup. Ya, jadi kita bisa menikmati kualitas hidup saya sangat eh, membaik ya dibanding dulu waktu saya doing bisnis gitu. Bukan berarti saya teman-teman nggak nganu bisnis ya, tapi kalau nanti sudah sampai di level yang tertentu Anda akan merasakan bahwa ya banyak waktu luang lah. Sekarang saya bisa olahraga rutin, ya karena saya juga ada sebagai ini sering trading bareng itu lebih ke membentuk komunitas, kita saling berbagi. Nggak ada customer yang perlu ditangani yang komplain-komplain. Ya gitu ya kalau nggak punya usaha. Anyone cash duit ya. Jadi intinya kalau punya duit bisa. Nggak ada karyawan juga. Ya, jadi kita diri karyawan kita sendiri.
bosnya kita sendiri. Intinya mengalahkan diri sendiri, ya kan. Nah, tapi takes time ya. Kadang-kadang ya kita maunya hasilnya dan usaha kita itu bisa lurus gitu. Kita udah loyo ya. Rugi-rugi ini masih bagus nih. Ya, tapi kadang-kadang sampai minus ke bawah gini ya. Nah, tapi kalau Anda bersabar nanti ada satu titik moment of truth akan jos. Ya, jadi perlu sabar. 3S. Sabar, sabar, sabar. Oke, trading itu cuma simple buy low, sell high. Ya, tapi problemnya adalah apa yang di bawah, apa yang sedang di atas ya. Dan beberapa yang mungkin kalau orang yang negatif tentang pasar modal ya mungkin berpikiran kenapa saham yang saya beli ketika sudah dibeli turun, kalau saya nggak beli dia malah naik. Nah, kadang-kadang ekspektasinya gini, turun turun turun, saya beli di support ini Pak ya, yang belum tahu support intinya adalah ini sudah harga murah, harapannya segera naik, tapi ternyata harga yang murah ini tetap jebol menjadi lebih murah. Oke, jadi ini sedikit pengetahuan ya. Market itu ya, kalau naik namanya bull market, kalau turun namanya bear market. Nah, kalau turun 20% itu baru bahaya ya. Namanya masuk bear market ya. Kalau masih turun 10% itu masih oke. Okay. Nah, kalau dari yang paling bawah naik lagi 20% lagi memasuki awal. Jadi Anda kita semua idealnya beli ketika awal tren sini karena buy low sell high. Ya, di sini juga ideal. Jangan beli di sini, jual di sini, baru rugi. Nah, nature-nya harusnya kita tuh untung ya, karena tipikal bull market itu bertahan lebih lama ya. 4,7 tahun dengan return 159%. Ini market di USA, tapi mirip-mirip. Nah, kalau bear market itu sebenarnya sebentar ya. Kalau dibanding ini 1 tahun. Nah, kira-kira turunnya cuma 33. Jadi, by statistik harusnya kita tuh untung. Kalau Anda belum untung di pasar modal, ya harus direview lagi. Ya. Oke. Nah, kenapa setiap kali kita punya trading plan? Ya, karena kita supaya mempunyai risk and reward yang menarik. Seandainya ya risk reward kita yang normal 1:2 itu hanya perlu 33% untuk kita profit. Jadi dari 10 kali Anda beli, hanya 3 yang benar itu sudah untung. Dengan syarat risk and reward-nya minimal 1:2. Kalau Anda 50% jelas 50-50 ya. 1:1 maksudnya. Nah, selalu carilah saham trading yang risk and reward-nya menarik. Oke. Nah, ini tipe-tipe trader ya. Ada scalping, ada day trader, ada swing trader, ada investing ya. Ini yang bisa tahunan, bisa bulan, bisa tahun. Scalping dari detik sampai menit ya udah cuan. Day trading ya sampai menit sampai jam sampai tutup hari. Swing ini kira-kira rata-rata target-target ya. Tapi ini persentasenya menurut saya ini karena ini dari dolar sehingga mungkin 1% kecil mana sebenarnya mungkin bisa pokoknya bersihnya 1% scalping ya. Nah, di trading 1-3%. Apakah saya terlalu cepat teman teman nggak teman-teman terlalu cepat saya pelan-pelan. Halo.
Tulis di kolom chat deh kalau nggak mau ngomong. Jelas apa terlalu cepat? Oke, Jelas, ya, Pak. oke. Oke. Nah, sekarang mulai belajar nih. Apa itu candlestick ya? Kalau trader memang Mbak, kalau tadi investasi itu tadi gimana Pak belajarnya? Ya itu takes time ya untuk belajar, harus melihat laporan keuangan. Nanti next time ya teman-teman kalau mau Gen yang mau belajar fundamental, it takes more time ya dan agak boring ya kan. Karena berkutat dengan angka-angka dan takes time untuk menunggu hasilnya. Nah, trading ini pasti teman-teman lebih semangat ya karena cepat masuk, cepat untung, cepat jalan-jalan lagi ya. Tapi kita harus punya basic yang benar. Nah, kalau oleh orang Jepang, pergerakan harga itu digambarkan seperti sebuah lilin, candlestick. Nah, harga kalau naik dimulai harga open tuh ada di sini. Ya, dia pernah turun sampai di sini, low, pernah naik sampai di sini high-nya, terus ditutup di sini. Sehingga open, low, high, close. Jadi kenaikannya sebesar dari sini sampai ke sini. Nah, sebaliknya kalau saham turun, open di sini, pernah naik di sini harganya, pernah turun sampai di sini, tutup di sini. Terjadi penurunan dari sini sampai ke sini. Candle hijau ini kadang-kadang diganti warna putih. Candle merah kadang-kadang warna hitam. Pokoknya candle hijau naik, candle merah turun. Candle putih naik, candle hitam turun. Nah, ini dinamakan bullish candlestick. Bull. Ya, diingatkan bullish itu, bull itu eh, banteng ya. Banteng kalau menyeruduk itu ke atas ya. Bawah gini jarang. Nah, makanya bullish. Gitu. Nah, yang ini bearish. Bearish ya. Biar dari beruang. Beruang itu kalau nyakar kan nggak mungkin ke atas dia. Tapi mesti ke bawah. Nah, bearish. Jadi bullish dan bearish. Oke. Nah, bentuknya candle bisa berbeda-beda seperti ini ya. Kalau full body candle segini hijau semua, itu pembelinya, bullnya, bantengnya mengontrol full ya. Jadi kalau kita ketemu saham yang candlenya seperti ini, kemungkinan besoknya akan atau nantinya akan naik hampir di atas 80% biasanya naik. Terus kalau ketemu seperti ini juga masih kuat sih karena open di sini, tutup di sini kan naik nih. Ya, walaupun nggak full, nah ini mungkin bisa 70%, candle selanjutnya masih naik. Kalau ini gimana? Ini ini juga bagus ya. Dia open di sini. Pernah ditekan sampai bawah, naik lagi, ditutup di sini. Kemungkinan juga naik lagi ya. Nah, kalau ini ya dia pembukaan di sini pernah naik sampai sini ya kan terus dipukul balik oleh penjualnya sini jadi di sini tuh rawan ya kemungkinan akan lebih cenderung turun walaupun gandul. Nah bentuk-bentuk ini tidak usah diapalkan sebenarnya ada nama-namanya ya kalau ini ya ini common candlestick kalau ini namanya Marobosu ya kalau ini hammer ya ini inverted hammer ini nggak usah diapalkan di mengerti aja ya
Nah, ini sebagai ilustrasi supaya gampang kalau merobos ini buyer in full control, anggap aja angkat beban full. Nah, kalau ini masih kuat nih pakai barbel. Kalau bentuk yang seperti ini indecision antara ke atas dan ke bawah. Kalau ini mulai lemah. Begitulah sebaliknya. Ketika ini sellernya yang kuat. Ini masih kuat juga sih ya. Ini mulai bingung ini sellernya udah lelah. Jadi kalau kita punya barang kita lihat candlenya misalnya ya kita di posisi satu ini ya besok naik atau nanti naik. Kalau sebaliknya kita punya barang posisi candle seperti yang bawah merah ini ya kemungkinan akan turun. Jadi trading itu tentang membaca sebuah tren. Trennya kemana? Sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari capital gain tadi. Jadi kalau investing itu mendapatkan keuntungan dari capital gain plus dividen, kalau trader tuh kita berburu capital gain. Caranya pelajari candle technical. Nah ini candle dulu ya, nanti baru saya ajarin cara membaca sebuah tren. Nah, kalau ini tadi kalau satu kan, kalau ini terjadi dua candle, habis ini ke sini, artinya uh, ya ini lemah ya. Semakin besar candle selanjutnya, ini 50% di atas ini kemungkinan akan naik. Ya, kalau ini masih umum ya bisa naik bisa turun. Ini kemungkinan juga masih bisa naik masih naik. Kalau kita ketemu kita punya barang di sini kemungkinan masih naik. Oke, ya nanti sambil jalan ya saya kasih tahu. Nah, kok harus banyak dipelajari? Ya, cari seperti layaknya sebuah skill perlu dipelajari. Jadi perlu sabar, perlu konsistensi. Oke, nah ini saya jadi membaca sebuah tren. Beberapa candle tadi kalau dua, satu mungkin bingung. Oke, kita bicara mengenai tren. Yang pertama adalah bullish uptrend. Naik, ya. Di mana kecenderungan membentuk puncak-puncak baru lebih tinggi. Begitu juga kalaupun turun harganya, sahamnya itu posisi di sini lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, makanya dimakan uptrend karena puncaknya lebih tinggi, kalau koreksi pun juga masih lebih tinggi dari sebelumnya. Ini dinamakan uptrend atau bullish. Ya, ini membantu higher high puncaknya, ya. Terus bawahnya membentuk lower high, lower high. Jadi low-nya lebih tinggi, lebih high-nya lebih tinggi, lebih higher high, lower high. Ya, seperti biaya hidup ya kan naik terus ya, uptrend terus sama biaya hidup. Uang jajan kita jangan sampai downtrend ya kan, kalau bisa naik terus karena kita bisa ngomong ya makanan naik terus, uptrend terus, bullish. Nah, uang saku juga harus uptrend. Oke. Nah, masuknya kapan? Ini ketika membentuk low pertama, terus membentuk high, ini membentuk higher low, ya kan? Nah, ketika dia membentuk higher high, jos. Jadi masuknya jangan di sini, tapi ketika melewati high pertama ini kita udah boleh masuk nih, karena ini mulai dari uptrendnya. Jualnya ketika kapan? Ketika dia sudah tidak membentuk high baru, harusnya di sini kan lewat ini, tapi dia nggak kuat turun. Terus low-nya turun dari higher low di sini. Nah, udah jual. Kalau kita beli di sini, jual di sini, untung nggak? Ya. Nah, sebaliknya adalah downtrend, biris. Nah, ketika puncaknya lebih rendah, juga bawahnya lebih rendah, lebih rendah.
Ini namanya downtrend. Ya, ketika tidak bisa membentuk puncak baru, membentuk low baru di sini lebih turun dari sini, membentuk yang namanya lower low. Nah, ini sudah downtrend nih di sini. Nanti kita belinya kalau sudah selesai. Ini sudah tidak membentuk lower low lagi, sudah membentuk higher low, terus ngebreak lower high, kemungkinan akan menjadi higher high. Ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi, belilah saham ketika sudah selesai downtrendnya atau awal dari uptrend. Sama sih. Oke, atau saham itu tadi uptrend naik terus downtrend. Sebenarnya kayak hidup juga gitu ya. Kalau kita sedang sukses naik uptrend, sedang susah downtrend. Ada kalian sideways ya, gabut ini ya. Nah ini gampang aja sebenarnya ya. Beli ketika di support, jual sekitar resisten. Beli sekitar support, jual resisten. Di support, resisten. Jadi harga tidak kemana-mana. Bisa katakanlah harganya itu saya antara harga 1.000 sampai 1.200. Jadi ketika kena mendekati sebenarnya turun. Nah ini saham baru saya. Untung nggak untung ya. Asal kita bisa belajar. Oh supportnya di sini, resisten di sini. Ya gitu. Oke, jadi in a brief, uptrend, sideways, downtrend. Ya. Oh iya, saya nanti tidak lupa. Nanti eh, ada hadiah ya, ada voucher sebesar total 500.000. Jadi untuk 3 orang ada 100, 200, 200 voucher bisa buat ke Starbucks. Ya lumayan lah. Ya. Syaratnya nanti harus sudah buka account. Yang kedua nanti selfie di IG. Ya, upload di IG lah. Ya, nanti baru kita kirimi vouchernya. Oke. Nah, ini juga menjadi kata-kata penting ya. Ketika market hari ini turun perang, coba tanya yang sudah join bersama saya ya, ini ada di sini ada siapa, ada Tante Ilya, ada siapa yang udah ngerti hari ini kita malah cuan kotos-kotos tuh market jelek karena kita tahu mana yang dibeli, mana yang dihindari. Nah, tuh. Oke, nah saya kasih contoh sebuah trading strategi sederhana ya. Nanti ini teori terus nanti kita langsung praktek ya. Oke, bagaimana kita mau beli? Contoh saham-saham baru turun kayak gini itu kan berarti tadi kalau putih naik sama dengan hijau ya, kalau hitam sama dengan merah. Cari yang biris ya kan. Tunggu ada tanda reversal, ada higher high, ada higher low atau inside bar. Ingat, cari tanda pembalikan dulu, ndak asal beli. Nah, candle-candle ini masih turun. Terus ada candle putih nih, sudah boleh belum? Belum, karena ini masih membentuk lower low, lower low lagi juga puncaknya masih lower high juga ya. Jadi belum, walaupun ini candle putih ya. Turun lebih turun kan? Keluar lagi, nah inside bar dia sudah nggak lebih turun tapi nggak lebih naik. Ini sinyal buy. Dia harus digaris. Kalau break sini beli, ya cut loss di sini. Gitu. Gampang ya. Terus dia break, belilah dan cuan. Ini bukan saya gambar ya, ini dari real chart yang saya gambar. Terus jualnya gimana? Nih, tadi kan di sini naik, naik, naik. Nah, masih higher high terus biarin. Ketika ada inside bar lagi, gambar lagi guys. Udah nggak naik.
lebih tinggi lagi ya siap-siap. Kalau breakout ini masih boleh di hold, kemungkinan naik. Kalau turun dari ini kemungkinan turun, jual. Nah, tinggal gitu aja. Jadi kalau dia naik kita hold, kalau turun. Dan teman-teman, harga saham itu ada yang namanya fraksi, ya. Di bawah 200 tuh harga saham naiknya satu, ya. Arahnya maksimal 35%. ARB-nya dulu sama, sekarang cuma 15% ya. Karena sejak ada penurunan itu belum diganti. Jadi 35%. Arah itu mentok, auto reject atas. Jadi batas atas naik itu enggak terus unlimited ya. Ada 35%, kita tutup, lanjut besok. Atau kalau dia kebuka lagi ya masih bisa. Tapi kalau artinya maksimalnya 35% kenaikan. Turunnya maksimal saat ini 15%. Jadi sebenarnya menarik ya. Kembali lagi harga di bawah 200 naiknya satu. Jadi harga 100 naiknya 101, 102, 103 dan seterusnya. Harga 200 sampai 500 itu naiknya 2, 202, 204 dan seterusnya. Harga 500 sampai 2000 naiknya 5, 505, 510, 515 dan seterusnya. Harga 2000 sampai 5000 10, 2010, 2020, di atas 5000 25 naik harganya, kenaikan harganya. Ya ini maksimal arahnya juga beda-beda. Yang 25 dan 10 itu maksimal 25. Di atas yang 25 per tik maksimal 20%. Jadi kenaikan harga ini nggak sama. Kalau harga 5.000 naiknya harganya 5.001, 5.002, wah kelamaan ya. Jadi enak mana main harga murah atau mahal, tergantung ya. Jadi itu hanya untuk memudahkan melihat pergerakannya yang cukup enak gitu ya. Kalau 501, 5.001, 5.002 kelamaan. Oke, nah good news-nya sebenarnya kalau di bawah 200 tuh fraksinya ini tadi kan. Sebenarnya untuk profit tuh 1-2 tik udah cukup tuh dengan fee yang sekarang 0,4 ya. Ya, sehingga tick to profit tuh satu aja udah untung. Jadi kalau kita punya harga saham 100 naik satu kan 101, itu satu itu sudah 1% kan, itu dipotong fee ini udah untung. Harga saham yang 2 tik fraksi 2 ya butuh di atas 2. Jadi 3, 3, 4, 4. 1, 3, 3, 4. Nah, saya biasanya maunya ya 2, 3, 2, 4, 4, 5, 5 gitu ya paling enak. Ya, supaya enggak mepet ya. Borderline itu untungnya mepet cuma. Jadi sebaiknya ya naik 2 tik, 4 tik, 4 tik, 5, 5. Oke, jadi sebenarnya naik hanya cari pendek aja sebenarnya sudah untung. Nah ini salah satu trader terbesar yang pernah hidup namanya Jesse Livermore yang membuat The Fed ya, Bank of America apa kayak Bank Indonesia-nya sana ya, BI-nya Amerika itu sampai apa ya mohon ampun ya supaya jangan jangan dikerjain oleh Jesse ini ya, trader terbesar membuat The Fed bangkrut ya. Dia ngomong gini, the highest profit are made in trade that show profit right from the start. Jadi kalau pertama cuan lanjut ya. Jadi kalau pertamanya loss biasanya susah ya. Paling untuk survive aja. Jangan beli saham karena sudah turun banyak. Ya biasanya orang, wah itu pernah segini ini. Nah itu enggak ada itu ya. Jangan tergiur gitu-gitu.
jangan jual saham karena udah terlihatnya sudah mahal. Ya, tidak, saham itu apa ya? Tidak ada yang terlalu murah dan terlalu mahal. Dan tidak ada semua yang sempurna 100%. Jadi ada kalanya juga kita loss. Contoh, ini contoh real hari ini ya. Saya selalu kasih contoh yang paling up to date. Jadi bukan contoh yang masa lalu. Kita tidak bicara. Contoh di sini ada saya namakan playlist ya, karena kita santai. Playlist saham yang ini ada 8 ya biasanya, karena di desktop kita tuh bisa 8. Nah, ini ada trading plan-nya sudah saya posting biasanya, sudah saya kasih di channel Telegram kita ya, khusus untuk nasabah YB Solo sudah saya kasih beserta trading plan-nya. Contoh, nah ini WIRG. Ya, tulis Pak Ibrik 93 ya. Nah, Carlosnya 90 ya. Nah, ini kan sebenarnya ini candle inside bar nih. Nah, saya naikin dikit. Ya. Resistennya ada 97, ada 100 rupiah. Ini ingat harga di bawah 201 itu udah untung ya. Nah, tadi yang terjadi adalah di sini. Ini 15 menitan berarti kan. 15 menit ya, langsung break di sini. Jedes. Naik sampai ini. Jadi hanya hitungan setengah jam nih. Ada 12%. Habis itu harus turun kan. Tapi kita udah untung. Pak kan nggak bisa jual di pucuk. Boleh, nggak usah. Saya juga nggak jual di pucuk juga sih. Tapi 100 sudah kelewat sih targetnya. Ya kan, di sini cepat. Ya, katakanlah kita untung separuh yang 6% dalam setengah jam. Scalpel. Ini scalpel. Ya. Nice buat uang jajan. Nice KF. Ya, buy break 685 cut loss kalau di bawah. Jadi trading plan ini ya trading risknya segini, rewardnya segono. Ya, harusnya nice. Ya, padahal ini hari sebelumnya udah naik. Ini saya masih berani. Aku bisa bilang mahal kan. Pak Robin, Ya, nanya tadi, sorry, yang WIRG itu kalau udah kayak gitu masih bisa hold atau gimana Pak? Kalau masih udah. nah itu nanti Bu, nanti saya liatin catnya ya. Ini tadi Oke. contoh. Nanti saya liatin. Oke. Nah, KF yang terjadi adalah ya apa ya, ini dan des another 15 menit kali 2, 12,5%. Nggak usah full lah, separuhnya dah, kita takut kalau sudah untung boleh, separuhnya 6% dalam hitungan setengah jam lagi. Ya, makanya kadang heran bilang nggak ada waktu, setengah jam udah selesai kok. Ya. Terus terakhir SMBR, ini pada sahamnya ARA nih. Ya, saya masih berani nih karena ya, ini pengalaman. Ini ada indikator-indikator yang membuat saya yakin masih naik. Ya, langsung buy indikatornya. Ya, cuma ya copetan ya, copetan tuh ini ada titik cut loss, ada resisten. Mulai kalau untung jual, kalau scalping. Dan langsung buy terbang 12,5%. Nggak usah semua ada. Kita mau separuh 8%. Itu ya yang terjadi. Nah, kalau tadi pertanyaannya Bulani, misalnya BRG gimana? Nah, Anda mau apa dulu? Kalau nyopet ya kita nanti buat trading plan lagi. Ya, kalau kita swing, ya nanti kita candlenya ganti daily, tidak 15 menit, Bu. Nah, kita lihat lagi dulu momentumnya, penurunnya hari ini seberapa terhadap bentuk candlenya, indikatornya gimana. Terus kalau di saya itu ada
Saya bisa melihat datanya apakah asing masuk atau bandar masuk. Nah, itu big money lah. Itu banyak faktor, Bu. Oke. Nah, jadi teman-teman, nah saya jam 8 tuh ada di YouTube namanya acara The Drink, cari Robin Haryadi, saya tiap pagi itu stock pick saya kasih, cuma trading plan ada di channel khusus untuk nasabah YB Solo. Oke, nah ini ada videonya, nah ini kalau join di Solo ini, nah saya tutup dengan beberapa, ini yang menarik ya. Start in achieving financial freedom. Teman-teman kan pengen jadi financial freedom ya. Pertama harus belajar manage duit dulu, membuat budget. Jadi kalau teman-teman dapat uang saku di kuliah, ngitung biaya makan berapa, biaya eh, laundry dan lain-lain, kamu buat budget, terus di track tuh spendingnya, ya ada sisa Anda, kalau kurang ya mesti berarti ngajukin nambah budget. Nah, terus teman-teman juga tambahkan satu untuk investasi ya, atau untuk trading. Nah, itu juga dari sisa ini, jangan uang budget dari bayar kos dibuat trading, nanti kalau rugi Anda diusir, kamu diusir ya, kalian diusir, jangan. Terus dari situ kita bisa, oh ternyata aku tracking spending ini, kita bisa melihat ternyata aku kebanyakan nonton nih ya, saya budgetnya habis kurangi gitu. Jadi kita kita menunda kesenangan untuk mendapatkan yang lebih, bukan berarti nggak boleh seneng-seneng. Saya juga pernah mahasiswa, jadi ya tahu lah. Cuma sayangnya dulu nggak ada, orang tua jarang ngajarin financial, betul nggak? Pokoknya ini uang segini, nah teman-teman saya ajari. Ya, karena ngatur duit, membuat budget. Terus, nah kalau punya, ya kadang-kadang mungkin bisa pinjam teman dulu dan sebagainya, terpaksa bayar, pokoknya jangan sampai bayar. Ya, terus be smart with your career choice. Nah, nanti milih karir harus sudah lulus. Create strategi short term saving. Nah, ini bisa dengan ya pokoknya menabung lah. Terus ada emergency fund, terus belajar investasi ya. Di sini kita khusus belajar mengenai saham. Tadi bisnis properti itu buat para teman-teman mahasiswa ya susah ya, terlalu mahal. Bonds, mutual fund lebih kecil. Saham itu lebih lebih mudah dipelajari sebenarnya, dengan hasil yang lebih menjanjikan ya. Terus ya tetap aktif, belajar terus, financial freedom ya, terus di review terus ya, belajar. Nah, event ini memang one time ya, tapi teman-teman nanti yang nasabah YB Solo ya, saya akan rutin kasih edukasi untuk yang teman-teman Gen Z ya, belajar yuk pelan-pelan, pelan-pelan. Saya akan nggak cuma one time learning ya. Oke, nah ini tahap-tahapannya ya kan. Ketika kita masih income-nya di bawah pengeluaran, ya itu kita masih dependence nih. Nah, ketika mulai di atas, nah kita mulai solvency, ya tahu ya punya duit. Terus mulai stable, kita bisa mempunyai emergency fund, ya stabil, nantinya bisa kalau sakit, itu udah punya duit. Terus sudah tidak punya utang. Nah, tapi kalau teman-teman nggak punya utang ya, tapi kalau orang tua bisa punya utang. Dan kita sudah punya tahap ini ya, ini menarik, tahap nomor 4. Ketika kita sudah investasi, kita udah bisa hasilnya itu, investasi kita bukan hasilnya, investasi kita udah berkembang, bisa nutup sebenarnya kebutuhan setahun kita. Ya, wah keren ya tuh. Sehingga ya sudah, itu udah di level di mana uang bekerja buat kita. Ya ini setahun, terus bisa nutup 5 tahun pengeluaran dan seterusnya. Akhirnya freedom itu betul-betul ya semakin tinggi di sini ya, kan kita udah berlipat.
Dan ini teman-teman mungkin di level ini lebih lama. Ya, nanti kalau udah lewati 4 dan 5, Anda menjadi super kaya itu sudah cepat karena Anda sudah ngerti caranya. Oke, ya ini kontak saya, Telegram, YouTube channel, email, WA, IG, telepon kantor, semua ada. Boleh di screenshot kalau tanya-tanya boleh ya. Nah, silakan nanti isi ini ya bisa di-scan untuk feedbacknya event hari ini. Ya, saya balik lagi ke sini. Saya tutup dengan ini. The difference between a successful trader and an unsuccessful one is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of self-discipline. Jadi teman-teman mesti disiplin. Nah itu, disiplin punya trading plan, eksekusi, cut loss, dan sebagainya. Oke. Oke, sambil ngisi ini silahkan kalau ada pertanyaan. Adakah? Open mic ya. Mau tulis ya boleh sih. Semoga jelas. Ada? Saya hebat sekali, semua jelas. Nulis enggak? Ada pertanyaan kah? Ada? Ada ya. Pak, kalau di sana ada BIP itu maksudnya buy if break. Buy if break. Jadi beli ketika harga itu di break. Jadi contoh misalnya ya. Tadi kembali. Nah, sini ya. Buy break. Jadi kalau ini buy sih ya. Bentar, yang buy break. Nah, ini. Ya, di sini buy break 685. Nah, ini 685 ya. Cut loss-nya 675. Bisa di bawah 6. Kalau harga turun dari jual. Jadi ketika break ini beli. Ya, ini yang terjadi adalah terjadi adalah di sini nih breaknya di sini ya. Buy break. Des. Oke. Ini dibuka turun dulu, jangan beli dulu ketika break di sini. Oke, semoga menjawab. Pak, coba pakai case Unilever BTP karena sebagai dan breakdown tren tapi gagal. Oke. Oke, berarti mau kasih chart ya. Share. Share-nya saya ganti apa? Sudah ganti kah sharingnya? Ya, ya. Unilever BTPS. Mana? Unilever. Nah, ini saya ambil broker saya bisa live chart ya, live. Saham yang baru gerak, persentase dari yang turun, dari yang naik, tinggal. Oke, Unilever. Ini, nah, ya secara umum jelas terjadi ini adalah sideways ya. Tinggal nunggu break level 16. Bentar, oh
Nah, ini sebenarnya sideways tinggal nunggu break level 1865. Tapi ternyata dia malah breakdown. Nah, ini tadi yang saya namakan trend sideways. Buy di support, sell resistance. Buy di support, sell resistance. Nah, ini mau buy ternyata gagal. Ya, turun. Di arahnya turun. Karena breakdown support sideways-nya. Tren dan momentum merah. Lihat akumnya, akum itu static money-nya ini jualan. Guys, jangan harapkan asingnya jualan. Teman-teman di sini saya juga bot kita free ya. Anda bisa cek pakai komen aja, bisa cek juga dengan data akun dan bot setiap member. Oke, Eh, Halo Pak. ya. Maaf Pak, maksud saya Unilever itu di tahun lalu Pak, kan beberapa kali sempat kelihatan mau up, tapi turun lagi, bukan saat ini sih Pak. Oh, tahun lalu. Ya, jadiin study case mungkin bisa ya Pak. Ini tahun lalu ini, bulan apa? Mungkin bulan 2024 ada di bulan bulan 4 bulan 5 lah Pak. Bulan 4 bulan. Oh ini. Ini sebenarnya sudah uptrend sih ketika di sini ya. Sorry. Nah, bulan 5 ini, Mei ini ngejos nih, bagus. Nah, ini saya buat ini, Pak. Eh Donchian ya namanya. Itu trend following. Merah tuh downtrend, hijau tuh mulai uptrend dengan ada akumulasi di sini. Hijau-hijau ini. Nah, ketika dia kuning itu sideways. Ketika merah downtrend. Ya, sebenarnya ini kalau kita masuk ketika uptrend di sini tuh untungnya udah lumayan loh, ya. Nah, itu sampai puncaknya itu dia naiknya 23%. Nice dalam hitungan hari, nggak ada sebulan kan. Nah, tapi ketika dia trennya melemah, ya, nah, terus downtrend ya hindari gitu. Ini saya buat supaya gampang kalau kayak lampu merah tuh. Merah jangan beli, kuning hati-hati, hijau beli. Memang kadang kalanya hijau ini harus berubah menjadi tekniknya saya kasih tahu nih. Trading plan-nya detail sih. Ada yang namanya garis putus-putus middle doji, ada trailing stop. Nah itu another time Pak, saya terangnya. Ada di YouTube saya juga sih. Semoga jelas. Oke, dan biasa kalau kita lihat ini memang downtrend-nya masih parah sih. Nah, kalau mau gampang nih bisa coba chartnya weekly, ya kan? Weekly lebih panjang. Mau monthly bisa, mau quarterly saya bisa, mau lihat yearly bisa. Nah, per tahun Unilever gimana? Per tahun tuh membuat new low terus. Nah, teman-teman selain kita belajar mengenai mindset itu paling penting, nah Mi Broker ini sebagai tools kita untuk uh, lihat momentum. Semoga menjawab dengan David ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Apakah jelas David? Oh iya jelas Pak, thank you Pak. Ada yang lain? Nggak ada, kuis dulu ya. Wah, kuis dulu. Uh, langsung raise hand ya. Kalau yang teman-teman mau jawab raise hand. 100.000 dulu. Iya kan, voucher 100.000. Uh, Tanyanya simpel aja sih. Uh, apa yang kita mendapatkan keuntungan dari investasi saham, yaitu ada dua hal. Apa yuk? Melalui apa? Raise hand dulu. Terus open mic. Terus saya ngomong siapa dulu. Ayo, keuntungan dari investasi saham melalui dua hal.
Ada? Oke. Excel, silakan. Capital gain dan dividen. Iya, oke, betul. Oke ya, nanti jangan nanti share di IG, tag JUC Solo atau YB Solo atau YB Sekuritas boleh. Nanti dikirim. Oke, silakan pertanyaan lagi dulu. Ada pertanyaan nggak? Capital gain dan dividen. Ada pertanyaan? Eh, ya ini Gen Z nggak mau ditanyain ya, nggak mau bertanya. Nanti gantian saya tanya. Oke, kuis lagi deh. 200.000 voucher. Ya, oke. Ini agak sulit ya. Tadi saya menyinggung gimana seorang trader terbesar yang pernah ada, Jesse Livermore ya, itu memberi prinsip-prinsip. Ayo sebutkan salah 2 aja. Ayo resen salah 2 dari beberapa tadi. Ada yang ingat? Resen? Jah, nggak ada. Penting nih. Nah, Kaila, ayo Kaila. Open mic. Jangan jual saham hanya karena harganya tinggi. Oke, terus Ah, jangan beli saham yang dulunya tinggi, habis itu dia ada penurunan yang drastis gitu. betul. Ada lagi yang masih ingat? 2 doang. Ya, oke, Kaila. Ya. Terus juga biasanya keuntungan terbesar kita dari saham yang kita beli pertama kali sudah cuan. Ya, terus tidak ada trading rule yang 100% berhasil. Betul? Nah, itu ya. Jadi itu menjadi teman-teman trader itu menjadi uh, apa patokan yang penting ya. Oke, ya. Prinsip untuk sukses di investasi tadi saya singgung, ya kan? Ini voucher yang ketiga ya, 200.000 lagi. 3S. Apa itu 3S? Ayo resen, gampang nih. 3S. Sabar. Angkat tangan dulu. Ferdi. Apa Ferdi? Sabar, sabar, sabar. Nah, apa kan? Udah ya, nanti jangan lupa share acara hari ini, terus tag YB Sekuritas, YB Solo. Ya, nanti vouchernya akan dikirim, nanti kasih nomor handphonenya. Ya, tapi mesti sudah punya akun juga loh ya. Kasih nomor handphonenya supaya nanti kita bisa kirim vouchernya via handphone. Jadi vouchernya digital. Jadi sekarang kan gampang. Oke ya, nanti hubungi saya atau boleh, terus nanti di tag di IG. Oke, ada pertanyaan lagi penutup? Gimana? Memang belajar itu takes time ya, tapi ini very worth it ya. Saya dari saham bisa nyekolahin anak luar negeri semua ya. Dan saya sudah trading for living, sudah ke level trading for giving ya, guys. Oke, ada pertanyaan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tadi isi di kolom chat itu ada isi untuk ngisi feedback ya. Jadi lain yang tertarik untuk proses belajar lagi di khusus Gensinya ya, bisa hubungi saya ya. Nanti saya masukkan di room khusus. Oke, saya Robin, semoga bermanfaat. Salam cuan kotos-kotos. Bye. Thank you, Pak Robin. Thank you all.
Thank Makasih you Kak Robi. semuanya. Thank you.